Sejarah demokrasi. Yang pertama yaitu Plato. Demokrasi menurut Plato adalah sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosofislah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara yang baik dan buruk untuk masyarakat. Penerapan demokrasi pertama kalinya ditemukan di kota Athena, Yunani kuno. Demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial serta spiritualnya dikuasai oleh paus dan para pejabat-pejabat agama lainnya, yang kehidupan politik ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lainnya. Demokrasi abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta. Renaissance. Pada permulaan abad ke-16 di Eropa Barat, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern sehingga mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik, yang artinya sesuatu yang menjadi milik rakyat. Clarum, suatu pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal atau rasio semata. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja yang pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja ini didasarkan pada teori rasionalistis yang dikenal sebagai sosial kontrak atau kontrak sosial. Teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Prancis. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik, life, liberty, and property. Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah trias politica. Konsep demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratia yang berarti pemerintahan. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka legitimasi pemerintahannya adalah dari kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Konsep demokrasi dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab. Di Indonesia menganut demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Model demokrasi. Demokrasi memunculkan suatu konflik mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat, suatu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri, atau suatu bantuan bagi pembuat keputusan, suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian secara periodik. Konflik ini telah memunculkan 3 model pokok demokrasi, yaitu yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan kebijakan negara. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, penyelenggaraan kedaulatan rakyat secara tidak langsung tetapi melalui lembaga perwakilan. Yang ketiga yaitu demokrasi dan pemilihan umum atau pemilu. Kekuasaan diperoleh berdasarkan legitimasi, namun kekuasaan tersebut dengan sendirinya mengingkari kesamaan dan kesederajatan manusia karena mengklaim kedudukan yang lebih tinggi sekelompok manusia dari manusia lainnya. Nilai demokrasi. Masyarakat Indonesia dituntut atau diharuskan agar melakukan budaya demokrasi yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila. Nilai-nilai demokrasi di Indonesia yaitu 1. Demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kemanusiaan yang adil serta beradab. 3. Demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Demokrasi harus dilaksanakan sesuai prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Henry B. Mayo berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan pertentangan-pertentangan secara damai oleh yang dilembagakan negara. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pemimpin secara teratur. 4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat suatu masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, maka diperlukan sebuah upaya antara lain 1. Pemerintahan yang bertanggung jawab. 2. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kemauan rakyat atau masyarakat. 3. Adanya organisasi politik yang berupa partai-partai politik. 4. Media massa atau surat kabar yang bebas dan bertanggung jawab. 5. Adanya peradilan yang bebas untuk menjamin terselenggaranya hak-hak asasi dan untuk mempertahankan keadilan.